Belasan pelajar di Goa, Sulawesi Selatan harus berjalan kaki sejauh 2 km setiap hari untuk mendapatkan sinyal internet demi sekolah online. Jalur yang mereka lewati juga dapat mengancam keselamatan ketika hujan deras turun. Mentari sudah mulai meninggi. Muda-mudi ini menjemput temannya pergi. Namun bukan untuk bermain, melainkan mencari sinyal untuk menimba ilmu. Medan yang berbukit dan tanjakan yang terjal harus mereka tempuh. Bagi kami di sini sangat susah, Pak, karena kami harus menempuh 2 km melalui hutan untuk mendapatkan jaringan online seperti ini. Dan terkadang jaringan di sini pun terganggu jika hujan deras datang dan angin, Pak. Terkadang kita juga sulit untuk ke sini. Dan informasi-informasi dari guru atau grup kelas yang biasanya kami online sering tertinggal karena kami harus melihat kondisi untuk ke sini karena kami juga takut-takut ke hutan. Tak hanya melewati kawasan hutan, para pelajar di Dusun Maklenteng, Goa, Sulawesi Selatan ini bahkan melintasi pegunungan yang licin. Jalur yang mereka lewati dapat mengancam keselamatan ketika hujan deras turun. Saat mencari jaringan internet yang maksimal, sejumlah pelajar bahkan harus memasang hemok atau ayunan gantung di pepohonan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jaringan internet ini masih menjadi kendala bagi siswa yang belajar jarak jauh secara online. Ketiadaan gadget atau ponsel juga menjadi masalah lainnya, terutama bagi siswa kurang mampu. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, seorang guru rela mendatangi anak muridnya satu persatu dengan sepeda motornya. Guru honorer SD Negeri Candi Rejo II ini mendatangi rumah siswa karena keterbatasan jaringan internet. Ia pun tidak tega melihat siswanya ketinggalan pelajaran karena sudah sejak 2 bulan lalu sekolah diliburkan akibat pandemi COVID-19. Puluhan siswa di Makassar, Sulawesi Selatan harus belajar di tengah pemakaman umum. Agar bisa mendapat sinyal selama pembelajaran secara online. Pelajar datang didampingi orang tuanya untuk menikmati fasilitas sambungan internet gratis yang tersedia di lokasi. Sekelompok pelajar di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur harus patungan membeli paket data demi bisa mengikuti kegiatan belajar jarak jauh secara online di tengah pandemi COVID-19. Dengan berpatungan Rp2.000, pelajar ini bisa mengakses internet murah selama 6 jam yang disediakan warga. Tidak hanya kendala jaringan internet, ketiadaan gadget atau ponsel juga menjadi kendala. Untuk menyiasatinya, pelajar yang tak memiliki ponsel terpaksa meminjam temannya. Seorang siswa kelas 5 SD di Pamekasan, Jawa Timur menulis surat terbuka untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Dalam suratnya, Alifatus Soleha, siswi SD Negeri Pandemau Barat ini menuliskan keluhannya belajar dengan sistem daring selama pandemi COVID-19 karena tidak memiliki telepon genggam dan harus berutang untuk mendapatkan paket internet. Sedangkan Ibu Alifatus Soleha hanya buruh tani yang tidak mampu menyiapkan kebutuhan anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia mundur dari program organisasi penggerak besutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ketiga organisasi itu menilai program tersebut tidak efektif. Menurut Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, Muhammadiyah dan PGRI, banyak organisasi yang tidak semestinya menerima dana dari program organisasi penggerak atau POP. Di antaranya 2 yayasan swasta raksasa. Selain itu, program ini dinilai kurang efektif dan efisien.
Sebelumnya, Mendikbud mengucurkan dana sebesar 595 miliar rupiah kepada ratusan ormas untuk memberi pelatihan kepada ribuan guru. Program ini disebut-sebut mampu meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Sementara itu, Mendikbud mengaku akan mengevaluasi program organisasi penggerak. Untuk dunia pendidikan di Indonesia, di saat para guru honorer menangis karena gaji yang tidak layak, murid menjerit karena tidak punya smartphone untuk melakukan sekolah online, justru uang negara mengalir ke Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation, dua yayasan yang merupakan milik perusahaan besar di Indonesia, sebagai mitra POP, program organisasi penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan. Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi kemasyarakatan dan juga lembaga-lembaga negara. Saya berkira bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan ini dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak. Kita semua sepakat bahwa program organisasi penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional. Tapi kita harus memastikan bahwa program ini sebelum dilaksanakan adalah program dengan integritas dan transparansi yang terbaik. Pemirsa, amfibi tempur milik TNI Angkatan Laut diturunkan dalam latihan puncak gladi tugas tempur di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Latihan dikomandoi langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Performa tempur amfibi bertipe landing vehicle track menjadi bagian dalam latihan puncak gladi tugas tempur tingkat 3 di Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Latihan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut ini menerjunkan pasukan marinir dari Laut Lepas Kepulauan Riau menuju daratan Pulau Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Pasukan tempur marinir juga menguji coba meriam Howitzer 105 yang mampu menerjang target sejauh 11 hingga 13 km dengan kecepatan 472 meter per detik. Dalam latihan perang kali ini menyita perhatian karena bersamaan dengan latihan perang militer Amerika di Laut Cina Selatan. Laksamana TNI Yudo Margono menilai latihan gabungan yang dilakukan TNI AL ini sangat penuh persiapan dengan mengeluarkan kekuatan maksimal saat latihan tempur. Selain itu akan ada gerakan sosial lainnya sebagai bentuk kepedulian TNI AL. Sebagai rasa terima kasih kita kepada masyarakat nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bakti sosial pada masyarakat khususnya di Lingga Kabupaten Kepri ini. Dan juga kita melaksanakan kegiatan lain pelayanan kesehatan maupun penanaman mangrove dan juga mungkin nanti ada sosialisasi marinir pada masyarakat di Lingga ini. Tadi dilaksanakan upacara pelantikan gelar kehormatan yang diberikan oleh Satuan Marinir untuk Laksamana TNI Yudo Margono yang merupakan kebanggaan dari Satuan TNI Angkatan Laut. Dari Kepulauan Riau, Rian Rahman, iNews melaporkan.